bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yona Haryanti Putri, M.Pharm. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan Devi Diasiahaan, Alina Fadila, Dina Nurjanati, Arnia Febianita, Latifa Olivia, dan Yohana Natasha. Pada video ini, kita akan membahas materi mengenai Balance Scorecard. Poin pertama, definisi dan konsep. Kedua, perseptif keuangan dan pelanggan. 3. Perseptif bisnis internal. 4. Keunggulan Balance Scorecard. Dan yang kelima ada implementasi. Balance Scorecard merupakan suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Dengan kata lain, Balance Scorecard adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kerja perusahaan secara lebih komprehensif. Konsep Balance Scorecard terfokus pada 3 hal. Yang pertama, mengidentifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan. 2. Mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut. Serta yang ketiga, menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dari perspektif tertentu. Perspektif keuangan perlu digarisbawahi. Prinsip Balance Scorecard harus menunjukkan keseimbangan perspektif keuangan dan non-keuangan. Dalam Balance Scorecard, perspektif keuangan tetap digunakan karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi disebabkan tindakan manajemen yang menunjukkan seberapa hasil yang didapat secara maksimal. Perspektif pelanggan. Pelanggan mempunyai kemampuan teknis melihat korporasi dari berbagai sisi, waktu, kualitas, kinerja, dan jasa, serta biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh pelayanan. Dimensi kebutuhan pelanggan demikian pada akhirnya akan menentukan bagaimana perusahaan dilihat oleh pelanggan. Perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana mereka akan berkompetisi. Selanjutnya, perspektif proses bisnis. Perusahaan perlu mengidentifikasi proses-proses internal penting agar dapat menjalankan perusahaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Secara umum, terdapat 3 prinsip utama dalam proses bisnis internal, yaitu 1. Inovasi pengukuran kinerja pada proses inovasi selama ini kurang mendapat perhatian dibandingkan pengukuran kinerja pada proses operasi. Operasional dalam memberikan solusi. Lalu yang ketiga ada pelayanan purna jual. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth. Bisnis atau organisasi harus berinvestasi pada infrastruktur seperti karyawan, sistem, dan strategi untuk mencapai tujuan pertumbuhan keuangan dalam jangka panjang. Menurut Kusnadi dan Rahayu, hal ini meliputi kemampuan personal, kemampuan sistem informasi, serta motivasi. Adapun keuntungan dari Balance Scorecard, yang pertama, perspektif yang seimbang. 2. Memberikan struktur yang jelas. 3. Memfasilitasi komunikasi. Dan yang keempat, keselarasan karyawan. Contoh implementasi Balance Scorecard yaitu pada PT Bank Syariah. Di sini dapat dipaparkan mengenai perspektif keuangan, perspektif nasabah, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan serta pembelajaran. Kemudian ini merupakan daftar pustaka di mana kami mencari referensi untuk materi ini. Cukup sekian video pembelajaran materi manajemen farmasi yang dapat kami buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.